Ahmad adalah wujud kesempurnaan sifat ketuhanan yang awal, yakni Nur. Ini adalah merupakan nama wujud kesempurnaan yang pertama. Nur inilah yang bernama Ahmad. Lalu Nur ini jahir semesta alam, kemudian dinamakan Muhammad. Setelah bertubuh, makanya bernama Muhammad. Padahal sebenar-benar diri adalah merupakan diri Ahmad yang berjasad inilah kemudian bernama Muhammad. Padahal dirinya adalah diri Ahmad, diri yang batin. Tuhan menamakan dirinya yang batin Ahmad, yakni ruh. Katanya Nur, ana abul arwah, saya adalah bapak sekalian ruh. Bernama Ahmad. Adamu abul basar, kemudian berjasad Adam. Begitu berjahir jasad bernama Muhammad. Jangan salah paham, yang wajib fardu ain adalah yang nyata, yang memerintah tidak ada, yang diperintah pun tidak ada pula. Sesungguhnya diri memerintah diri, inilah yang dinamakan fardu ain, yang wajib. Jangan salah lagi, apabila kita yang merasa diwajibkan selamanya tidak akan sempurna, karena yang hak saja yang bisa sempurna mengerjakan amal pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sembahyang. Jikalau sempurna sembahyangnya, semua amal akan diterima. Apabila tidak sempurna, semua amal akan ditolak. Bagaimana mau sempurna apabila masih merasa ada wujud kita dan pekerjaan kita? Karena yang sempurna adalah yang hak. Yang hak itu adalah nur. Sungguh telah ada pada diri kamu hak Tuhan kamu, yaitu nur yang bernama Ahmad. Ini yang disebut nyawanya nyawa, perjalanannya tatkala Tuhan sendirinya belum ada sesuatunya. Hu adalah nama di atas segala nama. Begitu Tuhan ingin dikenal, kemudian wa dari huwa adalah nyatanya Allah, kemudian bernama huwallah, berarti Allah itu ketika berada dalam nurnya. Jadi hu itu nyata kepada nur. Dengan kata lain, nur itu adalah rahasia Allah, nur itu pula rahasia zat, nur itu pula ilmunya Allah. Nur inilah asal mula kejadian yang mula-mula dijadikan. Daripadanya lah maka adanya sesuatu. Jika tidak karena dia, tidak ada alam beserta isinya, termasuk kita-kita semua. Nur itulah dalil dan bukti adanya Allah. Dan nur itu adalah nyawa sekalian nyawa. Begitu nur jahir, maka bernama Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 129. Begitu nur jahir, maka bernama Rasulullah. Begitu jahirnya sempurna, maka bernama Muhammad. Alam serta isi dinamakan juga Muhammad karena sudah berjahir. Jadi Muhammad ini tiada lain daripada Rasulullah, yaitu diri kita. Tapi tidak boleh mengaku nyata tapi tiada lain. Kalau sudah nyata tidak perlu diomongkan. Inilah namanya juga yang disebutkan, dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu kala lisanuhu. Kita diam pun dia sudah nyata, tidak perlu disebut. Siapa kenal diri, kenal Tuhan. Siapa kenal Tuhan, itulah Tuhan itu. Kalau sudah kenal, keluh lisannya. Karena kalau sudah tahu, tidak perlu kita sebut. Karena sudah tahu itulah, maka kala lisanuhu, keluh lisannya. Karena sudah mengerti dan sudah paham. Begitu nur nyata kepada yang batin,
Begitu Nur mengatakan, ana Abul Arwah, bapak sekalian ruh, inilah yang bernama Ahmad. Begitu Nur mengatakan, ana Abul Basar, bapak sekalian jasad, inilah bernama Muhammad. Abul Arwah yang batin, Abul Basar yang jahir, himpunan jahir batin yakni insan diri Muhammad, berarti Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tapi ingat, sebenarnya Muhammad adalah diri Ahmad, diri yang batin. Ini nur, sedangkan nur adalah rahasia zat, karena dia wujud nur. Apakah dia qadim? Nur tetap qadim. Kalau orang yang menyebutkan muhaddas, karena dia dijadikan, seolah-olah dijadikan, tiap yang dijadikan adalah muhaddas. Kalau kalian sudah paham, yang jadi itu adalah yang menjadikan, berarti tetap qadim. Kalau kita katakan dijadikan, tentulah namanya muhaddas. Tapi kalau paham yang dijadikan itu adalah yang sebenarnya, berarti ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal qadim. Memuji Ahmad bagi yang batin tersendiri, memuji Muhammad yang jahir pun tersendiri. Tapi harus paham, bukan dua, zahir batin adalah satu. Kenapa satu? Yang batin ingin dikenal bernama jahir, yang jahir adalah kenyataannya batin, makanya disebut qadim. Begitu jahir diliputi qadim, begitu sudah qadim berganti posisi, yang qadim diliputi yang jahir. Intinya sama saja, karena nyatanya satu juga. Insan ini disebut khalifah karena tajalli kesempurnaan sifat dan asma Allah, tajalli zat sifat, asma dan af'al Allah, bernama insan. Insan ini rahasia zat Allah, insan ini adalah rahasianya sifatnya Allah, insan ini rahasia asmanya Allah, insan ini rahasia af'alnya Allah. Sifat Allah yang 20 sifat, sifat artinya adalah rupa. Kita insan diri inilah sifat rupanya. Salah satu contohnya mukhalafatuhu lil hawadis, Allah bersalahan dengan yang baharu, kembalikan ke manusia, tidak ada yang sama satu dengan lainnya. Lihatlah rupa manusia, walaupun kembar, tidak ada yang sama persis, pasti ada perbedaan. Tajalli asma, yaitu nama, asma Tuhan ada 99, yang 99 sifat itu harusnya pekerjaan kita. Jadi sifat Allah nyata rupa kita, asma Allah nyata kelakuan kita. Salah satu contoh nama Allah Rahman, yaitu pengasih, nyata pada af'al pada diri kita. Seperti kita memberi makan anak yatim, itulah Rahman, pengasih kita kepada sesama, nyata sekali pada kelakuan diri. Apakah itu kita? Bukan pula, tapi itulah si Rahman. Tiap nama pasti ada yang empunya nama, nama dengan yang punya nama adalah sama. Khalifah adalah insan yang memakai pakaian Tuhan, memakai sifat Tuhan, karena itulah berhak ia bernama khalifah. Kalau insan memakai sifat Tuhan, maka wasifati la ghairi, sifat itu tiada lain daripada Allah. Mana sifat Tuhan yang dipakai insan? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan qalam. Inilah yang disebut ruh idofi, yaitu nyawa Muhammad, yaitu nur. Nur itulah yang bersifat 7 tadi, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan qalam. Maka jadilah insan nampak pada insan, karena dia memakai sifat Tuhan, maka tiada lain dialah jua. Ada suatu riwayat hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang kepadaku Jibril pada malam nisfu Sa'ban dan berkata kepadaku, ya Muhammad, malam ini malam di mana dibukakan pintu langit atau ampunan dan pintu rahmat. Hai Muhammad, jangan tidur, sembahyanglah, hidupkan malam nisfu Sa'ban beribadah, angkat kepalamu dan 2 tanganmu. Kemudian kata Nabi, saya bertanya pada Jibril, malam apakah ini?
Kemudian Jibril menjawab, malam ini ya Muhammad, Tuhan bukakan 300 pintu rahmah. Allah akan ampunkan semua dosa umat Muhammad, tapi dengan syarat orang tersebut tidak syirik. Intinya apabila tidak syirik akan diampunkan oleh Allah. Walaupun kita sholat di Mekah pada malam nisfu Sya'ban, apabila masih ada syirik di diri kita, tidak akan dapat rahmat dan ampunan dari Allah. Jangan dikira apabila kita beribadah dengan tekun, apabila masih ada syirik maka akan terdinding. Jangan kita merasa kuasa, merasa paling tekun, karena itulah syirik yang sebenarnya. Tiliklah pada diri ini, Allah bersifat wujud, berarti ada. Apakah ada kita di sini? Tidak ada kita, karena yang ada adalah si wujud. Yang wujud adalah si sifat. Sifat ini tiada lain adalah Allah. Karena Allah ingin dikenal, maka zatnya nyata pada sifat. Sifat ini siapa? Yaitu Nur. Nur itu berjahir bernama Muhammad. Kalau Muhammad sudah ada, bernama Adam atau insan. Yang ada ini Adam atau insan, itu wujud Muhammad. Wujud Muhammad adalah sifatnya Nur. Sifat Nur adalah zat Allah.